A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi ma bainahuma, alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para sholihin, para jamaah dan kolega sahabat serta para guru-guru saya, mohon izin kami dan kita meneruskan ngaji kitab Maqasidul Ayah. Untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Para jamaah ngaji qalbu, semoga mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Kiat yang ke-76 kita sudah bahas tentang jenis-jenis sombong, dan salah satunya adalah tentang kesombongan di bidang ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi warning kepada kita semua, para guru, para dosen, para pengajar, para pendakwah. Nah, kami akan melanjutkan mengapa orang yang berilmu tidak boleh sombong. Biasanya orang menyebut seperti ilmu padi, semakin tinggi maka dia semakin merunduk, tidak perlu menunjukkan ilmunya kecuali memang sesuai tugas atau ditanya. Mengapa wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wal ilmu kal wais, karena ilmu itu adalah ibarat hujan yang zilum nasama'i khulwan sofiyan. Ilmu itu turun dari langit dalam keadaan sofiyan, khulwan wa sofiyan, jernih dan bagus sekali, ya, bening, jernih, bahkan bisa diminum. Ya, kita masih ingat waktu kecil, ya, jalan-jalan, lari-lari, hujan, justru disitulah main sepak bola sambil minum dulu kan gitu. Betapa jernihnya namanya air hujan, dan itulah seperti halnya ilmu. Nah, ilmu itu fatughayyuruhul asjaru ila tibaiha, ia bisa mengubah sajarah pohon-pohon itu sesuai dengan tabiatnya pohon itu. Kalau pohon itu desainnya adalah rindang, maka kena hujan tambah rindang. Kalau pohon itu dengan hujan bisa lebih berbuah, maka dengan hujan lebih berbuah. Kira-kira gitu kan? Coba bayangkan kalau pohon merangas karena tidak ada hujan, dia akan hilang warna aslinya. Nah, ilmu itu menjadikan orang warna asli. Warna aslinya adalah orang yang mulia, itu orang yang rendah hati, menyembah, beribadah kepada Allah. Itu ilmu, ya. Nah, ilmu itu atau hujan itu, ya, fayasdatul murru mararatan wal khulbu khalawatan. Hujan itu bisa menjadikan kalau buahnya itu aslinya manis, kena hujan tambah manis. Ya, itu ilmu. Dan dia juga bisa menjadikan kalau pohonnya itu pahit, maka akan juga menjadi lebih pahit. Itulah ilmu. Nah, wa kadzalikal ilmu, seperti halnya ilmu. Itulah hujan tadi. Wa kadzalikal ilmu, dan begitu juga ilmu. Idza khasalatul mutakabbirun asdadu kibrun ila kibrihim. Kalau gurunya sombong, anaknya akan lebih sombong. Gimana dulu peribahasanya ibu-ibu? Guru kencing berdiri, murid kencing lari. Itu. Jadi mengapa guru sebagai teladan, dan mengapa
orang yang menjadi pengajar itu tidak boleh sombong kepada muridnya. Jangan-jangan muridnya akan lebih pintar, karena perkembangan itu sangat besar. Wa idza nalahul mutawaddi'un, kalau gurunya tawadhu, kalau gurunya ikhlas, menjadi guru bukan mencari duit, ya bukan golek ceperan, ya, nyari ceperan, isdadu tawadhu'an ila tawadhu'in, maka muridnya akan lebih tawadhu. Nah, gitu ya para ibu-ibu sekalian. Intinya dari kiat ke-76 ini dari Syekh Izzuddin mengatakan orang yang berilmu itu tidak boleh sombong dan dia harus tawadhu terhadap ilmunya. Nah, ini dilanjutkan di yang ke-77. Faslun fil kibri musabbabi anil ujub wal amal. Ini ada hubungannya dengan sombong yang disebabkan oleh merasa amalannya hebat. Apa saja amalan dalam bentuk ilmunya, mengamalkan ilmunya, juga dalam arti amalan ibadahnya, amalan sedekahnya, itu juga nggak boleh. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab man takabbaru ijaban bi amal hiktatara man la ya'malu misla amalihi. Orang yang takabur, man takabur ijaban, orang yang takabur itu yang membanggakan bi ijabin bi amalihi, orang yang mengujubkan semua amalnya, dia akan merendahkan ihtaqara man la ya'lahu misla bagi orang yang tidak punya ilmu sesamanya. Ya, itu juga nggak boleh ya orang yang beramal. Oh, amal saya banyak, kamu itu apa? Maaf, mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu diterima. Gitu. Karena ada penyakit hati, misalkan takabur seperti ini, riya ujub itu. Dan itu riya ujub sudah kita bahas ya, Bapak-Ibu sekalian. Pokoknya kalau tidak sama dengan dia merendahkan diri karena amalnya itu. Fa in kana ashala minhu qala mudayya'un jahilun. Kalau ada orang yang lebih rendah ilmunya ya dari dia, ashala minhu, dia lebih rendah ilmunya, qala dia akan mengatakan mudayya'un jahilun, engkau itu bodoh, enggak ada gunanya. Kok goblok sih kamu? Kan gitu ya. Nah, itu bagian dari cara biasanya orang mentakaburkan terhadap amal-amalannya, itu biasanya seperti itu. Nah, orang takabur juga karena amalan. Wa in kana a'lamu minhu, kalau ada orang lebih pintar ya, lebih mengetahui, pengalaman banyak, qalal hujjatu alaihi a'dhamu minhu alayya, maka dia mengatakan hujjatu alaiha ya, alaihi, maka orang akan mengatakan bantahan untuknya. Kalau orang pintar kan debatnya banyak. Kalau orang pintar biasanya ditanya banyak. Nah, menurut orang takabur tadi mengatakan, loh itu didebat berarti ilmunya nggak benar, saya nggak didebat berarti saya yang benar. Nah, ini kan apa ya, ada aja 1000 jalan orang mengatakan saya lebih baik amalan saya. Orang debat muhadharah dikatakan, oh, bodoh kamu didebat, ilmu nggak diterima. Lihat saya nggak didebat, saya itu lebih pintar, padahal dia bodoh. Nah itu loh. Jadi ini cara orang takabur itu biasanya seperti itu. Orang yang tidak takabur ditanya diskusi jalan, tapi tidak usah nantang-nantang diskusi. Imam Ghazali mengatakan seperti itu kan, jangan berbantah-bantahan. Nah, dengan demikian fayamduru illan nasi bi'ainil ihtiqari wal izdira, ia melihat orang dengan pandangan merendahkan dan meremehkan. Itu orang takabur. Cetek. Apa dia itu? Apa? Itu kira-kira orang-orang yang takabur. Mungqabidan anhum liyazda'uhu bisalam. Biasanya orang takabur itu tidak mau banyak kumpul dengan orang. Jadi ini kira-kira begini ibu-ibu.
Ada 5-6 orang, 10 orang kumpul, ya, temennya yang 15 belum datang, ya, dia nyingkrih dulu, dia menghindar dulu. Untuk apa? Agar yang 15 orang itu mengunjungi dia dengan memeluk salam. Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Mbak ini, Assalamualaikum. Wah, dia merasa diagungkan dengan cara itu. Ini cara, ya, bahasa Jawanya modusnya orang takabur itu seperti itu. Ya, ya itu ge. Wala yabtuhu wa yajruhu, maka dengan demikian dia bukan yang mendulu dan untuk mengunjungi, enggak. Dia enggak mau mengunjungi orang. Orang harus mengunjungi saya. Nah, kira-kira itu teknisnya orang takabur. Wa ya'uduhu, yang dengan demikian dia tidak mau menjenguk. Orang sakit pun tidak menjenguk. Kalau dia sakit sedikit aja, ini kok nggak ada yang jenguk saya sih? Nah, itu loh. Itu orang. Loh, saya kan orang terpandang, masa nggak ada yang jenguk? Nah, gitu ya. Wala ya'uduhu wa yahdumuhu wala yahtamuhu, maka dengan demikian agar mereka inginnya itu dijenguk. Orang-orang yang takabur itu dijenguk untuk dilayani, wa yahdumu khatib, dilayani, wa yahdamuhum, dan dia adalah tidak mau melayani mereka. Jadi satu pihak orang takabur. Orang harus menjadikan seseorang menjadi magnetnya. Ya, coba kita lihat, banyak orang kan ingin menjadikan magnet, terutama di bidang organisasi. Kalau tidak datang, temennya nggak datang, punya hajatan, kemana sih? Padahal saya itu kan bosnya, kok nggak datang lah. Padahal biar aja. Datang itu karena hati, tidak datang juga karena hati. Kalau datang dihormati, kalau tidak datang nggak usah dihujat. Nah, itu berarti orang itu bisa takabur loh. Orang yang merasakan seperti itu, yang ingin dihargai. Kira-kira masih banyak seperti itu ya, Bapak Ibu sahabat saya para jamaah ya, merasa dirinya hebat gitu ya. Nah, kemudian dia ingin dihormati. Nah, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa in bada'a hadan minhum bisalam, jika ada orang lain lebih dulu mengucapkan salam atau au zarahu a'dahu, atau ada yang ziarah kepadanya atau dia mengunjunginya, nah, dia akan mengatakan ro'a annahu qad tafaddalu alaihi wa ahsanu ilahi. Loh, betul toh? Lihatlah annahu qad fadlan, saya itu lebih utama itu pada orang datang, ya, alhamdulillah ya, wa alaihi, kepada saya, wa ahsanu ilahi, dan saya lebih baik. Ahsan, saya lebih baik kok, pantas dia datang kepada saya. Nah, ya, kira-kira gitu ya, alhamdulillah ya. Orang-orang seperti ini serba pakai masker, pakai topeng, ya, inginnya baik, padahal sebetulnya juga tidak, tapi dikesankan baik. Biasanya orang jadi dermawan ketika mau pilkada saja. Maaf, izin, ya, kalau nggak pilkada lupa lagi, ya. Tugasnya saya mencari pendukung, saya menyumbang habis sudah nyumbang ya sudah, lakalan balas salam, ya udah. Nah, dia bahasa sekarang itu mencitrakan seorang dermawan, tapi juga kagak, tidak. Dia hanya memperagakan sebagai orang yang dermawan, padahal tidak. Wa anna mislullahi istaqadzalik, maka dengan demikian itu adalah dia mengatakan saya lebih baik dari mereka. Wa yarjulina fi aktsara mimma yarjulahum, ia mengharapkan untuk dirinya dalam kadar yang lebih besar daripada yang ia harapkan. Jadi dia itu kadarnya merasa tinggi, yang lain besar, karena itu sudah pantas kalau kita seseorang atau orang yang sombong itu merasa dia itu harus mendapatkan kadarnya terlebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, izin Ibu Bapak, bagi orang yang mimpin tahlil, jangan berharap kalau mimpin tahlil mendapatkan 2, 3, 5 berkatnya.
Loh, saya kan mimpin tahlil, masa dikasih satu? Wah, jangan ya, ini kan masih banyak ya. Tapi kalau dikasih sama tuan rumah ya nggak apa-apa. Tapi jangan mengharapkan sudah sepantasnya, saya ini kan imam tahlil, masa hanya satu. Ini para ulama, para kiai, bunyai ya, biasa saja. Dikasih alhamdulillah, tidak usah dikasih juga nggak apa-apa. Namanya dakwah, namanya ibadah. Ini ya, ini kita kena kritik terus ya. Kita dapat cubitan ini dari Syekh Izzuddin dalam hal takabur di dalam hidup. Wa yakhafu alhim aktsara mimma yakhafu ala nafsih aminan mi adabillah ta'ala. Mengapa mereka takabur? Karena dia itu ya, mereka lebih besar daripada rasa takut untuk dirinya. Karena ia merasa aman dari azab Allah. Jadi orang takabur itu merasa dia itu aminan min adabillah ta'ala. Enggak saya ditakabur. Enggak saya diazab oleh Allah. Loh, pahala saya sudah banyak kok. Saya sudah membangun itu waktu pilkada kok. Waktu mau pemilu saya sudah membantu ini. Nah, itu amal jariah saya itu. Berapa orang yang sholat di baris mana atau di lokasi mana anak-anak belajar ilmu karena ruangan saya, tapi takabur ya nggak ada artinya. Di situ dia mengatakan aminan mi adabillah, saya aman dari adab Allah. Itu orang takabur. Alhamdulillah min dzalik ya. Wa hum yatabadun lahu wa yuwaqqiruhna. Mereka bersikap tawadhu kepadanya dan memuliakannya orang lain kepada dirinya. Wa yaqumu bi huquqihil wajibati wal mandubati taqarruban ilallahi azza wa jalla. Ya, dan memuliakannya wajib, sunnah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi intinya gini, kalau orang yang banyak takabur itu biasanya nggak mau nambah-nambah sholat sunat ya, mendubah yang wajib dia merasa sudah amalan sudah banyak, maka yang mendubatun yang sunat-sunat tidak mau. Oh, saya sudah cukup kok. Memang alhamdulillah memang kita tahu, jadi akuntan yang tahu neraca amal kita, lalu itu kita nggak ada yang tahu kok. Raqib atid mana yang dicatat, dilaporkan dicatat buku besar dan dicatatkan pada Allah, kita kan nggak tahu. Nah, ini jangan sombong karena amalan kita nih. Bismillah. Kalau merasa kurang sholat padang, sholat tambahan ya, atau sholat malamnya itu menjadi sholat tambahan. Nah, dengan demikian hal-hal seperti ini sebetulnya sudah kita bahas yang lalu. Wa yu'allimu mimman takanahu minal aswafi maksiatillahi fihim fahum indallahi ta'ala khairum minhu. Dan dengan demikian kalau orang takabur biasanya suka dengan apa? Suka dengan maksiat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu subbab lagi tentang kiat ke-78. Faslun fil kibril musabbabi anir riya. Yang pertama tadi kita bicara takabur karena ilmu. Sekarang yang barusan kita bahas takabur dari amalan. Sekarang yang ke-78 itu takabur dari riya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab man takabbaru 'ala riya. Orang yang sombong karena riya, hamalahu dzalik ala ayyuratul haq ala man amarahu bihi. Orang yang takabur karena riya, ia akan terdorong untuk menolak kebenaran. Yuradul haq. Enggak, yang benar saya. Orang lain berpendapat salah, yang paling benar saya. Itu alaman amara bihi, terhadap orang yang memerintahkan ya au-nadharahu atau an-nadharu fihi, atau ketika berdiskusi. Ini adalah apa? Adalah orang yang takabur karena
riya. Udah saya pinter kok. Kalau nadhar saya harus di depan. Ada moderator belum selesai mendekat, dia sudah bertanya dulu, ngomong dulu. Belum, nunggu dulu lah, karena ini menunjukkan dia itu hebat. Padahal sudah ada jadwalnya, habis ini siapa presentasi, ini presentasi apa, kemudian dia meronjol saja untuk menunjukkan dirinya itu adalah orang yang takabur karena riya, dan dia adalah menolak kebenaran. Ya, wa in kana afdal min a'lam. Ya, jika ya yang dia lakukan diskusinya ada orang yang lebih tahu, ya, dia akan mengatakan kaila yuqalu ghalaba fulanun fulan, ya, maka dia akan mengatakan fulan telah mengalahkan, melampaui, menundukkan si fulan, ya, artinya saya mampu dan saya kalahkan dengan mereka. Au khata'u au fuqahar, saya putus pendapat mereka, saya kalahkan, au qahara, saya kuat untuk mengalahkan mereka. Itu tujuan orang yang takabur, karena riya itu adalah tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi tujuannya adalah mencari kemenangan. Biasanya ahli debat kan gitu. Coba lihat di TV-TV itu, debat topiknya nggak jelas, teriak sono teriak sini, saling menghujat dan sebagainya. Karena apa? Karena dia tidak dalam mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Jadi itu ya, fa yukhrijuhu dzalika ilan anfati min qubulil haqq walal i'tirafi bihi. Maka dengan demikian, maka si fulan akan mengatakan, ya, membuatnya bersifat meremehkan, untuk menunjukkan bahwa akan orang lain itu min qabil haq, menerima kebenaran dia, artinya orang yang takbur, wal itirafi, dan dia adalah menerima terhadap pendapat-pendapat sambil meremehkan pendapat yang lain. Ini orang yang takabur karena riya. Dan banyak, biasanya itu ada 3 kan, ya, namanya ujub dulu, orang bangga diri dulu, baru riya. Kalau sudah diimplementasikan, namanya itu adalah takabur, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian, waqad yujibu hikdun takabbarun. Terkadang, ya, namanya kedengkian, iri, ya, itu juga bisa melahirkan takabur. Iri kira-kira takabur. Loh, ini gimana sih? Allah ini, nah, kira-kira kan gitu kan. Mestinya saya yang jadi ketua, bukan dia loh, saya lebih pinter kok. Karena iri. Iri itu adalah ketidaksukaan terhadap ridho Allah atas keputusan-keputusannya, qadar-qadarnya. Itu orang dengki. Orang dengki juga bisa al-hasadu, seperti halnya hasad, ya, itu bisa atma'ul khotab, bisa memakan, ya, kayu bakar seperti makannya api terhadap kayu bakar. Jadi amalan kita itu habis karena dengki. Ya wes lah, ngapain sih? Wong dia yang jadi, gitu aja hati itu. Oh, dia yang pas kok, dia juga pantas kok. Allah memberikan ke beliau, ya kita doakan semoga beliau adalah amanah dengan jabatan itu. Gitu aja, nggak usah kemana-kemana ngomong, wah itu nggak benar, nggak mampu, kok jadi ini. Ya, wong namanya udah dapat amanah kok, gitu loh. Nah, dengan demikian maka dia mujiban lirad tilhaq ma'a ilmi fihi, maka dengan takabur, ya tadi dengki bisa melahirkan takabur, mujiban lirad tilhaq ma'al ilmi fihi,
maka dengan iri, dengan takaburnya menyebabkan dia menolak kebenaran meski ma'al ilmi, meskipun dia tahu, tapi ditutup mata kita. Kita tidak mau mengakui kehebatan, kelebihan orang lain. Itu adalah orang takabur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, tadi kita sebutkan, ini ritmenya itu biasanya orang itu ujub dulu, membanggakan diri terhadap ilmunya, bangga terhadap keluarganya, ya, bangga terhadap nenek moyangnya. Itu ujub dulu. Udah kita bahas kan? Kalau sudah ujub baru riya, dipamerkan, kehebatannya itu dipamerkan, ya, bisa dalam arti umum, rata-rata aja negatif. Tapi kalau seseorang menjalani hidupnya seperti biasanya, meskipun dipandang oleh orang lain lebih, tapi sudah menjadi kebiasaan, itu bukan riya. Misalkan biasanya ke kantor pakai jas, ya, sambil jalan pakai jas, di mana-mana jas, terus ada mantenan pakai jas, itu bukan riya. Tapi kalau baru beli tidak pernah pakai jas, ada mantenan di kampung, sana di kampung yang paling kampung, ya, baru beli jas kemudian pakai jas, ya, untuk menunjukkan kegagahan mereka, riya. Oh, ini loh saya beli jas merek apa itu ya, tidak usah disebut lah, nanti dikira mereknya apa gitu, ya, di kampung pakai dasi, sepatunya mengkilap. Nah, ini sombong, itu sudah takabur. Nah, maaf, itu sudah riya. Nah, kalau sudah takabur, riya ditambah meremehkan, melecehkan orang sambil, kamu itu masa ada hajatan bajunya itu aja, itu berarti sudah takabur. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya yang kita bisa bahas dalam 2 momen tentang ini, 3 momen ya, 3 momen tentang takabur. Nah, besok kita akan memulai namanya yang kiat ke-79-nya, faidatun fi annal ijabi wal kibri fil ghalibi la yakunu illa bi ni'amin diniyatin aw dunyawiyatin. Biasanya ujub itu, takabur terjadi ketika anugerah yang berkaitan dengan agamawi dan duniawi. Hati-hati ya, kalau kita diberi dunia yang banyak, jangan-jangan ini adalah istidrat, ya, jabat terus, berkuasa terus, jangan-jangan istidrat, ya. Begitu juga agamawi, ini juga orang terkesima loh dengan orang yang ahli agama. Wah, itu juga bisa membelenggu dia menjadi terperangkap dalam perilaku ujub, riya dan takabur. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhai dan memberkahi semua ilmu-ilmu kita, sehingga kita menjadi orang-orang minal mutawaddiin, orang yang betul-betul tawadhu di dalam beribadah dan di dalam ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.